Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siswa-siswi MTS SMP kelas 9 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Yang disebut dengan bilangan bentuk akar adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Sebagai contoh, akar 2, akar 3, akar 7, akar 8, akar 10, dan sebagainya. Bagaimana dengan akar 4? Apakah merupakan suatu bentuk akar? Akar 4 itu hasilnya merupakan bilangan rasional, bilangan yang nyata, yaitu 2. Sehingga akar 4 itu bukan bentuk akar. Jadi, akar kuadrat itu bukan merupakan dari suatu bentuk akar, karena hasilnya adalah bilangan rasional. Yang kedua, kita pelajari bilangan berpangkat pecahan. Dari bilangan bentuk akar, itu dapat dinyatakan dalam pangkat pecahan, yang dapat ditulis menjadi A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Atau dapat ditulis akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Dengan syarat A lebih besar sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif. Jadi, angka yang ada di luar angkar ini kita tulis sebagai penyebut. Kemudian, A pangkat M, maka M-nya ini kita tulis sebagai pembilang. Sebagai contoh, akar 2, karena di sini di luar akar ini tidak ada angkanya, maka nilainya adalah 2. Akar kuadrat dari 2, maka menjadi 2 pangkat 1 per 2. 2 di sini artinya pangkat 1, sehingga menjadi 2 pangkat 1 per 2. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 2 per 3. Akar pangkat 3 dari 7 bisa kita tulis menjadi 7 pangkat 1/3. Itu cara menuliskan bentuk akar menjadi pangkat pecahan. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nomor 1, ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan dari akar pangkat 3 dari 6 pangkat 5. Kalau kita tulis menjadi 6 pangkat 5 per 3. Dalam menuliskan pangkat, maka pangkat ini harus lebih agak ke atas. Jangan sejajar dengan 6, tapi kita tulis pangkat itu agak ke atas. Contoh yang kedua, ubah menjadi bilangan bentuk akar dari 7 pangkat 5 per 6. Ini pembilangnya adalah 5, maka 5 ada di dalam akar. Akar pangkat 6 dari 7 pangkat 5. Contoh yang ketiga, sederhanakan dan hitung hasilnya. Ada 27 pangkat 1/3 ditambah 16 pangkat 3 per 2 dikurangi 8 pangkat 5 per 3. Yang kedua, 32 pangkat 3 per 5 kali 8 pangkat 1/3 dibagi 2 pangkat 2. Untuk mengerjakan soal seperti nomor 3, maka bilangan pokoknya ini 27, 16, 8 itu kan namanya bilangan pokok. Kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Perhatikan jawabannya. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, kemudian 16 menjadi 2 pangkat 4, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian, ketika kita belajar perpangkatan kemarin, maka pangkat dipangkatkan lagi itu adalah dikalikan. Maka ini bisa kita sederhanakan. 3 dengan 3 kita sederhanakan, menjadi tinggal 1. 4 dibagi 2 adalah 2. 3 bagi 3 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 6.
2 kali 3 adalah 6, dikurangi 2 pangkat 5. Karena ini merupakan penjumlahan dan pengurangan, maka ini kita cari satu-satu. 3 pangkat 1, 3, 2 pangkat 6 adalah 64, dikurangi 2 pangkat 5 adalah 32, sehingga hasilnya adalah 35. Kemudian contoh yang B, sama ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 32 itu menjadi 2 pangkat 5, 8 menjadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 tetap karena sudah pecahan pangkatnya. Sehingga sama kita sederhanakan yang ini. 5 dengan kita bagi dengan 5 hasilnya tinggal 1. Kemudian 3 dan kita bagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1 dibagi 2 pangkat 2. Di sini kita lihat bahwa bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Maka kita ingat kembali ke pertemuan pertama kemarin, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlah, kalau pembagian maka pangkatnya dikurang, sehingga menjadi 2 pangkat 3 tambah 1 dikurang 2, hasilnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk selanjutnya, kita akan menyederhanakan bentuk akar. Sebelum menyederhanakan bentuk akar, kita lihat dulu, atau kita ingat dulu tentang bilangan kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai 10 kuadrat. Ini hasilnya merupakan bilangan kuadrat. Jadi 6 kali 6, 36, 8 kali 8, 64. Untuk menyederhanakan bentuk akar, maka kita lihat dulu contohnya. Perhatikan contoh berikut, sederhanakan bentuk akar dari akar 40 dan 3 akar 32. Untuk menyederhanakan bentuk akar ini, maka akar 40 ini kita ubah menjadi suatu perkalian bilangan, di mana kita cari yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Nih, jadi 40 itu kita ubah menjadi 4 kali 10. Jadi kita buat menjadi perkalian di mana salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Kemudian akar 4 kali 10 menjadi akar 4 kali akar 10. Akar 4 adalah 2, akar 10-nya tetap karena dia merupakan bentuk akar, tidak bisa disederhanakan. Sehingga akar 40 itu kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 10. Soal nomor 2, 3 akar 32. 32 ini kita ubah menjadi bilangan perkalian, yaitu 16 kali 2. Sama dengan 3 akar 16 kali akar 2. Akar 16 adalah 4, akar 2-nya tetap. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 4, yaitu 12 akar 2. Jadi intinya kalau kita ingin menyederhanakan bentuk akar, maka angka yang ada di dalam akar ini kita ubah menjadi perkalian, dan salah satunya merupakan bilangan kuadrat di sini. Dan pilihlah yang paling besar. Itu saja tentang bentuk akar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.